Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Setiawan dengan nomor mahasiswa 21 Magister Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hasil tesis yang telah saya kerjakan dan juga penelitian yang berjudul pengembangan bahan ajar pada materi segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan software GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan juga self confidence siswa SMP. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya akan menjelaskan tesis yang berjudul pengembangan bahan ajar pada materi segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan software GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, matematik, dan self-confidence siswa SMP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian. Dan yang kelima, kesimpulan. Latar belakang masalah terdiri dari pentingnya penguasaan konsep dasar materi segi 4, pentingnya kemampuan berpikir kreatif siswa SMP pada materi segi 4, pentingnya self-confidence matematik siswa SMP, dan juga pengembangan teknologi dalam dunia pendidikan pada pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran berbantuan ICT. Mengapa di sini saya mengambil materi segi 4? Karena banyak sekali siswa-siswi SMP yang ada di Kota Bandung maupun Cimahi sangat kesulitan pada materi segi 4. Hal ini yang telah dilakukan penelitian oleh saya sendiri pada tahun 2019 bahwa materi segi 4 itu sangat sulit, apalagi pada soal-soal hots atau soal-soal cerita masih banyak kebingungan-kebingungan saat murid-murid mengerjakan soalnya. Nah, hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Purwaningrum bahwa materi segi 4 itu masih tergolong rendah pada 24%. Yang kedua, pentingnya kemampuan berpikir kreatif siswa SMP pada materi segi 4. Kenapa saya mengambil kemampuan berpikir kreatif? Menurut saya, kemampuan berpikir kreatif ini perlu untuk dimiliki oleh peserta didik supaya para siswa-siswi dapat mengembangkan pola pikirnya yang lebih meluas dan juga lebih matang. Nah, dalam kemampuan berpikir kreatif, siswa tidak hanya mengerjakan soal yang jawabannya hanya satu, tapi siswa dituntut untuk mengisi atau menjawab beberapa soal dengan jawaban yang berbeda, namun tujuannya sama. Hal ini pada kemampuan berpikir kreatif siswa SMP masih tergolong rendah yang dilakukan oleh penelitian Puspaningrum bahwa kemampuan berpikir kreatif khususnya di Kota Cimahi sangat rendah. Yang ketiga yaitu self confidence matematika siswa. Nah, kenapa sih harus dengan self confidence untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? Menurut saya bahwa self confidence itu harus dimiliki oleh setiap siswa karena maka kemampuan berpikir kreatifnya pun akan sangat menonjol. Bila kemampuan sifat afektifnya yang dan tidak tinggi atau tidak baik, maka siswa akan kesulitan oleh gurunya. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan pada pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran berbantuan ICT. Di sini penelitian saya
berbantuan ICT, yaitu dengan software GeoGebra. Kenapa software GeoGebra? Karena materi segi empat itu berhubungan dengan garis, sisi, dan juga sudut. Di sini GeoGebra sangat berkaitan sekali dengan apa yang saya buat aplikasinya. Di sini aplikasi GeoGebra sebagai motivasi, sebagai pemantik penelitian latar belakang masalahnya. Yang pertama, saya melakukan studi lapangan. Studi lapangan ini untuk mengetahui apa sih masalah yang terbesar dalam dunia matematika. Saya melakukan studi lapangan di SMP 16 Cimahi dan juga SMPK Paulus Bandung. Setelah studi lapangan, ada juga saya studi kepustakaan. Saya melihat referensi-referensi, yaitu jurnal dari Linda dan Sugandi tahun 2018, and Farhatin tahun 2020, and Purwaningrum 2021. Nah, maka permasalahan yang ditemukan dari studi lapangan dan juga di perpustakaan, yang pertama, siswa masih kesulitan mengerjakan soal segi empat, kemampuan soal siswa Putus-putus berada lagi, Akang. pada klasifikasi rendah, ya, akan ajar. Ah, Putus-putus lagi. Putus-putus lagi. masih putus-putus. Iya, Udah aman? jelas-jelas sudah. Oke. Nah, permasalahan yang ditemukan dari studi lapangan dan juga studi kepustakaan, yang pertama, siswa masih kesulitan mengerjakan soal segi empat, kemampuan soal kognitif dan matematika siswa berada pada klasifikasi rendah, aspek kemampuan berpikir kreatif matematik siswa berada pada klasifikasi rendah, bahan ajar yang digunakan masih berupa teks dan belum interaktif, dan yang terakhir, metode pembelajaran ceramah dalam pembelajaran. Latar belakang masalah, maka solusinya pun mengatasi masalah, yaitu mengembangkan bahan ajar materi segi empat berbantuan GeoGebra. Di sini saya berharap dengan menggunakan bahan ajar segi empat dapat bagus ya, Lis? Aman lah, lebih better dari yang tadi. Oke, berikan nih. Nah, maka solusi untuk mengatasi latar belakang masalah yang pertama, mengembangkan bahan ajar materi segi empat dengan berbagai algebra. Yang kedua, menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran, terkait kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan self. Nah, itu bergerak. Nah, ada pun pengembangan bahan ajar algebra. Yang kedua, menelaah responsif kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Yang keempat, menelaah skenario pembelajaran menggunakan pendekatan. Yang kelima, menelaah kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan berpikir kreatif. Dan yang keenam, menelaah self confidence siswa. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu RND, jadi dan juga SMP Paulus Bandung. Instrumennya menggunakan lembar validasi
angket dan soal tes. Penggolahan dasarnya yaitu Microsoft Excel 2010 dan juga SPSS 25. Prosedur penelitian yang pertama yaitu studi pendahuluan, yang kedua rancangan bahan ajar, yang ketiga forum grup diskusi dan validasi satu, yang selanjutnya draft awal bahan ajar, uji coba terbatas, masukan-masukan, ada revisi, jika ada kita lanjut ke revisi satu bahan ajar, uji coba lebih luas, masukan-masukan dan validasi kedua. Kalau jika ada revisi, ya, maka dilanjutkan. Jika tidak, final produk dan juga langsung ke implementasi. Berikut adalah prosedur penelitian yang saya gunakan selama pengerjaan tesis. Hasil penelitiannya yaitu pengembangan hasil penelitian yang pertama adalah pengembangan bahan ajar berbantuan GeoGebra, hasil validasi bahan ajar dari ahli materi, rekapitulasi penilaian validasi ahli materi berdasarkan indikatornya. Dari uji coba terbatas, total rata-rata persentasinya adalah 77,56%, sedangkan uji coba luas persentasinya yaitu 94%. Maka kriteria uji validasi uji coba terbatas adalah 77,56%, sedangkan kriteria uji coba luas sekitar 94% rata-rata uji validitasnya. Maka kriterianya yaitu uji coba terbatas valid, sedangkan uji coba lebih luas sangat valid. Nah, ini merupakan pengembangan bahan ajar berbantuan GeoGebra, hasil validasi bahan ajar dari ahli ICT, yaitu uji coba terbatas 87% dengan kriteria uji validasi valid, sedangkan uji coba luas rata-rata persentasenya adalah 93%, kriteria uji validasinya sangat valid. Respon guru dan siswa terhadap hasil pengembangan bahan ajar pada kualitas dan kelengkapan bahan ajar terhadap materi pembelajaran persentasinya 76%, keefektifan, keefisienan, kemenarikan bahan ajar pada kegiatan pembelajaran 93%, sedangkan aksesibilitas serta kemudahan penggunaan dan pengelolaan bahan ajar pada kegiatan pembelajaran sekitar 92%. Maka rata-ratanya adalah 87%, interpretasinya yaitu sangat baik. Nah, ini merupakan analisis kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal kemampuan berpikir kreatif. Di sini saya menggunakan kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, di mana ada berupa 4 buah indikator dengan rata-rata 28,13%. Aku masih eksperimen kontrol. Ah, dan ini adalah analisis kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal kemampuan berpikir kreatif. Ada kesalahan dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Indikator pertama,
kelas eksperimen sebesar 31,25%, sedangkan kelas kontrol 25%. Indikator kedua, kelas eksperimen 50,20%, sedangkan kelas kontrol 75,02%. Kelas eksperimen 70,12%, sedangkan kelas kontrol 79,00%. Sedangkan indikator keempat, kelas eksperimen 60,32%, sedangkan kelas kontrol 50,67%. Dari keseluruhan bahwa indikator pertama yaitu sekitar 28,13%, indikator kedua 62,61%, indikator ketiga pada soal nomor 3 dan 4 yaitu 78,06 dan juga 78,91%, sedangkan indikator keempat sekitar 55,50%. Nah, ini merupakan hasil penelitian dari kemampuan berpikir kreatif, matematika, dan juga self-confidence siswa SMP, di mana ada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, untuk deskripsi data kemampuan berpikir kritis matematika siswa yang berwarna biru yaitu pretest, sedangkan yang berwarna kuning atau orange itu post-test. Kalau pretest itu sekitar 10%. Kelas eksperimennya dan juga 80%. Kalau kelas kontrol 10 sekitar 10%, dan postesnya sekitar 50%. Deskripsi dapat kemampuan self-confidence matematika siswa yang biru itu kelas awal atau pretest, yang hijau itu kelas akhir atau post-test. Nah, untuk kelas eksperimen sekitar 60% dan juga 90%, sedangkan kelas kontrol 60% dan juga 70%. Kesimpulannya, yang pertama, bahan ajar yang sangat baik, Kak. Nah, kesimpulannya, yang pertama yaitu bahan ajar yang telah dikembangkan dinyatakan sangat valid dan sangat praktis. Yang kedua, skenario pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, pemberian stimulus, dan juga pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra, kegiatan bertanya, kegiatan refleksi, dan juga evaluasi pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, respon siswa dan guru dinyatakan sangat baik. Yang keempat, siswa mengalami kesulitan pada indikator berpikir lancar. Yang kelima, kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Dan yang keenam, self-confidence siswa pada kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.